Salam semuanya, di sini jumpa lagi bersama Pak Widi. Di sini Pak Widi akan menerangkan tentang pembuktian penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi yang pertama, misal Pak Widi punya fungsi kuadrat, fx ini sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak sama dengan 0, dan a, b, dan c merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Nah, inilah definisi dari fungsi kuadrat. Lalu contohnya sederhana, yaitu misalnya fx sama dengan 2x kuadrat min 3x tambah 1, kemudian b, gx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 2, dan seterusnya. Yang bentuknya seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini kita melihat bahwa fx ini hanya sekedar nama. Nah, seperti itu. Bisa Anda ganti dengan gx atau hx atau tx mungkin, dan seterusnya. Yang penting bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0, serta abc merupakan bilangan real. Nah, seperti ini. Mengapa di bilangan real? Karena konteks kita adalah bilangan real, bukan bilangan kompleks. Nah, kemudian sebelum Pak Widi masuk dalam pembuktiannya, ini untuk anak-anak kelas 10, ingat bahwa ada rumus seperti ini. Jadi ini adalah landasan. Misalnya Pak Widi punya bilangan R tambah S dikuadratkan. Nah, ini sama dengan R tambah S kali R tambah S. Ini sama dengan, seperti perkalian pelangi, R kali R, kemudian R kali S, lalu S kali R, dan S kali S. Sehingga menjadi R kuadrat tambah R kali S tambah SR tambah S kuadrat. Nah, di sini karena SR sama dengan RS, maka sama dengan R kuadrat tambah 2 kali RS tambah S kuadrat. Nah, demikian juga kalau misalnya R min S kuadrat ini sama dengan R min S kali R min S. Ini sama dengan R kuadrat min, nah di sini seperti pelangi lagi, kan R kali R, lalu R kali min S kali R, kemudian min S kali min S. Min R kali S, jadi ini R kuadrat sudah, min R kali S dikurang S kali R ditambah S kuadrat, yang sama dengan R kuadrat min 2 kali RS tambah S kuadrat. Nah, kita akan menggunakan yang warna merah atau yang warna kuning untuk menentukan, untuk membuktikan penyelesaian persamaan kuadrat. Oke. Nah, lanjut ke slide berikutnya seperti ini. Jadi, misal bilangan, oh ya belum. Nah, sebelumnya, oh ya, bilangan X1 dan X2 disebut penyelesaian atau akar-akar atau pembuat nol dari fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0 jika, nah ini jika f x1 sama dengan f x2 ini sama dengan 0. Nah,
Apa artinya fx1 sama dengan fx2 sama dengan 0? Artinya seperti ini. Nah, artinya adalah f x1 ini sama dengan a x1 kuadrat tambah b kali x1 tambah c ini sama dengan 0. Dan f x2 sama dengan a kali x2 kuadrat tambah b x2 tambah c sama dengan 0. Jadi x1 dan x2-nya dimasukkan ke dalam x di fx. Begitu. Oke. Lalu timbul pertanyaan. Pertanyaannya begini. Pertanyaan bahwa bagaimana menentukan nilai X1 dan X2-nya? Mungkin ada yang menjawab bahwa, oh caranya adalah begini. Jawab, X1 tambah X2 ini sama dengan min B per A. Oke. Atau mungkin B per A. Nah, nanti ini akan kita buktikan mana yang benar. Dan X1 kali X2 ini sama dengan C per A. Nah, ini jawaban kita. Nah, untuk yang pertama ini akan kita buktikan mana yang benar. Min B per A atau B per A. Kemudian, namun jawaban dari pertanyaan ini adalah, jawaban yang diberikan dari pertanyaan di atas menimbulkan pertanyaan baru. Pertanyaannya adalah begini. Pertanyaan dari jawaban seperti ini. Ini pertanyaan. Bagaimana bentuk dari X1 dan X2 jika A, B, dan C adalah bilangan-bilangan yang sederhana tapi sulit untuk menentukan X1 dan X2-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang warna hijau, kita akan melakukan sedikit aritmatika untuk menentukan X1 dan X2-nya secara umum. Oke? Dan tidak terlepas dari landasan yang ada di warna merah dan warna kuning. Oke. Kita akan buktikannya. Begini. Pertama-tama Bapak definisikan dulu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ditentukan dengan seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, serta lagi A, B, dan C anggota dari himpunan bilangan real atau merupakan bilangan real. Nah, dan X1, X2 adalah akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, seperti ini. Oke, misalnya, jadi AX kuadrat plus BX plus C kita punya kan sama dengan 0. Nah, sekarang karena A tidak sama dengan 0, di sini karena A tidak sama dengan 0,
maka A-nya bisa kita keluarkan dari ruas kiri, sehingga menjadi A dikali X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita bagi dengan A. Ingat, karena A tidak sama dengan 0, maka inverse perkalian dari A ada. Oke, sehingga kita punya X kuadrat plus B per AX tambah C per A, ini sama dengan 0 per A. Nah, 0 per A ini sama dengan 0. Sehingga kita punya X kuadrat plus B per AX tambah C per A, ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya begini. Jadi kita punya tadi X kuadrat plus B per AX plus C per A, ini sama dengan 0. Nah, bentuk yang ini, bentuk yang terakhir dapat dibuat menjadi X plus B per 2A, ini kuadrat, tambah C per A dikurang B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang Anda perhatikan bahwa yang di dalam kurung ini, kalau dijabarkan, ini akan menjadi lagi tadi X tambah B per 2A kali X tambah B per 2A, sehingga sama dengan, ini seperti pelangi, X kuadrat, X kali X, lalu X kali B per 2A, kemudian B per 2A kali X, dan B per 2A kali B per 2A. Tambah BX per 2A, tambah BX per 2A, tambah B per 2A kali B per 2A. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa BX per 2A tambah BX per 2A penyebutnya kan sudah sama, sehingga menjadi X kuadrat plus 2BX per 2A tambah, nah ini B per 2A kali B per 2A, maka menjadi B kuadrat, sedangkan yang bawah menjadi, penyebutnya menjadi 4A kuadrat. Nah, kemudian 2BX per 2A, kita coret 2-nya, sehingga sama dengan X kuadrat plus BX per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa X tambah B per 2A kuadrat dijabarkan menjadi X kuadrat tambah BX per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, di sini mengapa kita menjabarkannya kok bukan yang X min B per 2A kuadrat? Karena lihat di sini, kita menjabarkannya menjadi X plus B per 2A kuadrat, karena di sini kita punya plus B per AX. Plus B per A kali X. Maka kita menggunakan X plus B per 2A kuadrat. Nah, di sini ada min B kuadrat per 4A kuadrat, karena ketika X plus B per 2A kuadrat dijabarkan, bentuknya kan X kuadrat plus BX per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Supaya argumen yang baris kedua sama dengan argumen di baris pertama, kita perlu menguranginya dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, Bapak teruskan. Nah, kemudian begini. Kemudian kalau kita pindah ruaskan, C per A min B kuadrat per 4A kuadrat ke ruas kanan, atau kedua ruas kita kurangi dengan C per A dan kita jumlahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat, maka ruas sebelah kiri menjadi X plus B per 2A kuadrat sama dengan min C per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, kita rapikan bentuk yang ruas kanan, sehingga menjadi X tambah B per 2A
kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat min C per A. Oke, kemudian ruas kanan kita rapikan, samakan penyebutnya, maka menjadi X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat min 4 AC per 4A kuadrat. Oke, kita sampai pada X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, berikutnya begini. Landasan berikutnya adalah begini. Jadi kalau kita punya bentuk X kuadrat sama dengan 25, nah ini artinya adalah gini. Bilangan X berapa yang dikuadratkan hasilnya adalah 25. Nah, pertanyaan yang warna kuning punya dua jawaban. Jawab X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Mengapa demikian? Karena ingat bahwa 5 kuadrat ini sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 dan min 5 kuadrat ini sama dengan min 5 kali min 5 sama dengan 25 juga. Oke, nah. Kita adopsi teorema yang ada pada yang warna kuning ke yang warna putih. Maka yang warna putih dapat ditulis sebagai berikut. Ini Bapak tulis ulang. X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Kemudian di sini menjadi X plus B per 2A sama dengan, nah ini plus atau minus akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, jadi tadi yang X kuadrat sama dengan 25, dapat X-nya kita mendapat 5 atau min 5, didapat juga dari seperti ini. X sama dengan plus atau minus akar 25. Nah, ini tanda plus atau minus artinya bukan kurang lebih, artinya bukan lebih kurang, tapi artinya adalah X bisa sama dengan plus 5 atau 5, atau X bisa sama dengan min 5. Nah, begini artinya. Berikut. Nah, ini menjadi, lanjut ke yang warna putih. Ini menjadi X plus B per 2A sama dengan plus atau minus akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Nah, sekarang untuk yang ruas kanan, ini sama dengan plus atau minus akar dari B kuadrat per 4AC per akar dari 4A kuadrat. Nah, sehingga X plus B per 2A ini sama dengan plus atau minus B kuadrat min 4AC, ini di akar, per, nah yang penyebut menjadi akar 4 kali akar A kuadrat. Sehingga X plus B per 2A sama dengan plus atau minus B kuadrat min 4AC di akar per 2A. Nah, akibatnya kita punya X sama dengan kedua ruas kita kurangi dengan B per 2A sehingga menjadi min B per 2A plus atau minus B kuadrat min 4AC di akar per 2A. Anda lihat di sini penyebutnya kan sudah sama-sama 2A. Saya
kita satukan sehingga sama dengan min B plus atau minus B kuadrat min 4AC diakar per 2A. Nah, seperti ini. Lihat di sini, kita punya X sama dengan min B plus atau minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Akibatnya kita punya bentuk X1 ini sama dengan min B plus B kuadrat min 4AC diakar per 2A dan X2 sama dengan min B minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau tidak ada hal khusus tertentu, maka Anda bisa membolak-balik X1 dan X2-nya. Artinya, yang ini dapat Anda sebut sebagai X2, lalu yang X2 dapat Anda sebut sebagai X1. Yang manapun bebas. Nah, sekarang kita ke penentuan pada slide yang sebelumnya tadi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. X1 tambah X2 sama dengan min B per A atau B per A. Mana yang benar? Oke, nah. Begini. Kalau kita jumlahkan X1 dan X2-nya sebagai berikut. X1 sama dengan min B plus B kuadrat min 4AC akar per 2A. Dan X2 sama dengan min B minus B kuadrat min 4AC akar per 2A. Kalau kita jumlahkan kedua persamaan ini, maka menjadi sebagai berikut. X1 tambah X2, ini sama dengan, nah ini X1-nya, min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A ditambah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, seperti ini. Kalau Bapak buka kurungnya, maka sama dengan min B plus B kuadrat min 4AC di akar. Nah, sekarang Anda perhatikan, penyebut 2A sudah sama. Dapat kita satukan pecahannya sehingga menjadi plus. Nah, ini min B. Kemudian plus. Nah, ini minus B kuadrat min 4AC di akar per 2A. Sekarang Anda lihat di sini bahwa kita punya bilangan yaitu plus akar B kuadrat min 4AC dan minus akar B kuadrat min 4AC. Oke, plus, minus. Bisa kita coret. Sehingga menjadi X1 tambah X2 ini sama dengan min B per 2A yang sama dengan min 2B per 2A. Sama dengan min B per A. Nah, jadi kita punya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Lalu bagaimana dengan X1 kali X2 yang sama dengan C per A? Oke, berikut buktinya. X1 kan sama dengan tadi min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A dan X2 sama dengan min B min akar
dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau kita kalikan keduanya sehingga menjadi X1 kali X2 ini sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikalikan dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini seperti pelangi lagi. Oke. Min B kali min B sehingga menjadi positif B kuadrat min B kali minus akar B kuadrat min 4AC menjadi plus B akar B kuadrat min 4AC. Kemudian positif akar, ya ini kalikan pelangi begini. Lalu positif akar B kuadrat min 4AC dikalikan dengan min B, seperti ini. Menjadi minus B akar dari B kuadrat min 4AC. Nah, untuk yang terakhir, positif akar B kuadrat min 4AC dikali negatif akar B kuadrat min 4AC. Ya, seperti ini. Ingat bahwa kalau akar T dikalikan dengan akar T, ini asalkan bilangan dalam akarnya sama-sama T misalnya, ini kan sama dengan T. Nah, sekarang kalau untuk yang ini, yang kita punya, plus minus, ini kan menjadi minus dari dalam kurung B kuadrat min 4AC. Dibagi dengan 2A kali 2A adalah 4A kuadrat. Nah, yang sama dengan plus B akar B kuadrat min 4AC minus B akar B kuadrat 4AC. Bisa kita coret. Misalkan B kuadrat, ketika ini kurungnya dibuka menjadi minus B kuadrat, minus temu minus menjadi plus 4AC per 4A kuadrat. B kuadrat min B kuadrat, bisa kita coret. Maka sama dengan 4AC per 4A kuadrat. Kita coret 4-nya. A dengan A kuadrat, maka sama dengan C per A. Nah, inilah. Jadi kita punya pembuktian bahwa X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, oke, jadi di sini kita punya kesimpulan bahwa kesimpulannya begini. X1, oh ya, kesimpulannya jika Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0, maka penyelesaian dari Fx yaitu X1 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A dan X2 sama dengan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, selain itu, jadi X1 tambah X2 ini sama dengan min B per A. Dan X1 kali X2 ini sama dengan C per A. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, karena kita sudah mengetahui bentuk dari X1
dan X2, maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, untuk menentukan untuk aplikasinya, contohnya begini. Contoh. Oke. Misal Pak Widi punya fx ini sama dengan x kuadrat plus x min 1. Nah, ini kita punya di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 1. Lihat, bilangan-bilangan ini nampak sederhana semua, karena AB sama dengan 1, C sama dengan min 1. Namun, sebetulnya akar-akar dari penyelesaian dari fx ini bukanlah hal sederhana jika kita baru mengetahui fakta bahwa X1 tambah X2 sama dengan B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Karena kalau kita cek, X1-nya ini sama dengan, B-nya sama dengan min 1, maka menjadi min 1, plus akar dari 1 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, kali 1, C-nya adalah min 1 per A-nya adalah 1, 2 kali 1, yang menjadi min 1 plus, nah ini kita hitung dalam akarnya, sehingga menjadi akar dari 1 tambah 4 kali 1, min 4 kali 1 yaitu, min 4 kali 1 yaitu min 4, min 4 kali min 1 adalah plus 4. Jadi plus 4 per 2, yang sama dengan min 1 plus akar 5 per 2. Demikian juga untuk X2, ini sama dengan antara X1 dan X2 hanya berbeda tanda, plus, kemudian minus. Sehingga menjadi min 1, min akar 5 per 2. Lihat, kalau kita baru mengetahui fakta, X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A, maka kita memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menentukan nilai dari X1 dan X2-nya. Nah, kedua rumus ini adalah rumus umum untuk menentukan penyelesaian dari fungsi kuadrat. Seperti itu. Dan atau persamaan kuadrat. Begitu. Oke. Contoh lain lagi misalnya. B. Kita punya fungsi kuadrat yaitu Gx sama dengan 3x kuadrat min x min 5 misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita bentuk persamaan kuadratnya, yaitu 3x kuadrat min x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 1, dan C-nya sama dengan min 5. Lalu kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min x min 5 sama dengan 0. Kita punya x1 sama dengan B-nya adalah min 1, maka menjadi min dari min 1 plus akar dari min 1 kuadrat min 4, A-nya 3, C-nya adalah 5, min 5. Min 5 per A-nya adalah 3, 6, maka sama dengan min temu min, yaitu 1 plus akar min 1 kuadrat adalah 1, 4 kali 3, 12, ada minusnya min 12, min 12 kali min 5 yaitu plus 60, dibagi dengan 6. Sama dengan 1 plus akar 61 per 6. Nah, lihat anak-anak. Lihat, di sini Anda lihat bahwa nampak bilangannya sederhana. A-nya 3, B-nya min 1, C-nya min 5. Tapi akar-akarnya X1, yaitu 1 tambah akar 61 per 6, dan X2-nya, yaitu 1 min akar 61 per 6. Seperti ini. Bukanlah bilangan yang sederhana.
Oke. Jadi kalau Anda baru mengetahui fakta bahwa X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan dikalikan sama dengan C per A, maka untuk menentukan akar dari contoh A atau akar dari contoh B, waktunya tidak sebentar untuk menentukan akar-akar atau penyelesaiannya. Inilah penjelasan dari saya, Pak Widi. Sekian untuk video ini. Salam semuanya, tetap sehat selalu.